masalah. Soalnya kan kalau misalkan kita udah mulai membiasakan, mungkin awalnya agak susah, tapi lama-kelamaan biasa. Sudah berapa hari Mas memakai APD ini? Sudah seminggu kemarin mulai tanggal 15. Mas, tapi yang paling sulit pakai apa? Maksudnya yang paling terganggu kegiatannya? Yang paling mengganggu, nggak ada sih Pak, mungkin cuma masker aja karena nggak kebiasaan pertama ya. Tapi sebelum ada pandemi pun biasanya juga teman-teman banyak yang pakai masker kok. Kalau misalkan flu, sakit atau apa emang harus pakai masker di sini. Jadi nggak boleh masak, misalkan kondisi sakit harus dipakai masker. Kalau misalkan tangan terluka atau apa harus pakai glove untuk menjaga kebersihan makanan. Akan mengacu kepada Perwali yang menyatakan bahwa untuk institusi pendidikan diperbolehkan sudah beroperasional seperti itu. Jadi mengacu dari Perwali itu kami lakukan aktivitas kembali dan beberapa materi yang ketinggalan kemarin, tapi tentunya tetap dengan melakukan protokol kesehatan. Apa saja protokolnya ya, jadi seperti tadi mas-mas mbak-mbak ketika masuk di sini, ketika datang ke sini mereka mengisi form assessment terlebih dahulu yang tersedia di dekat pos security. Lalu mereka mengisi dengan sejujur-jujurnya bagaimana kondisi mereka pada saat ini ya, setiap hari mereka mengisi itu. Lalu setelah mengisi mereka baris di depan pintu masuk lobi di situ, mereka di scan pakai sinar UV pengganti disinfektan. Setelah itu mereka di termogan. Ketika suhunya 37 ke atas, mereka nanti diberikan waktu rehat sebentar kurang lebih 5-10 menit ya. Setelah itu nanti mereka baru ditermogan lagi. Kalau suhunya tetap tinggi ya, mereka dipersilahkan untuk diperbolehkan untuk pulang. Tapi kalau misalnya turun, mereka baru bisa mengikuti aktivitas di kelas seperti itu. Nah, untuk aktivitas di kelas sendiri mereka nanti mencuci tangan seperti sanitizer, menggunakan Google kacamata Google atau pakai face shield. Tentunya menggunakan masker yang disarankan yaitu masker medis atau masker yang tebal seperti itu kira-kira. Mbak, ini sudah berapa lama penerapannya? Penerapannya karena kita baru masuknya Senin 2 minggu yang lalu, diterapkan. Untuk bahan bakunya kita kan ada supplier khusus ya, yang biasa supply ke sini, tentunya bahan-bahan pilihan dipersiapkan oleh para housekeeper kami seperti itu, mbak housekeeper dipersiapkan tentunya harus diproses melalui proses pencucian dan lain sebagainya. Lalu menggunakan sarung tangan mbaknya ketika mempersiapkan, dan kita punya disinfektan yang edible yang bisa aman untuk makanan seperti itu. Lalu untuk kebersihan kampus sendiri kita mempunyai tim yang memang kita bentuk khusus selama pandemi ini. Jadi timnya ini setiap jam tuh selalu mengontrol kondisi lingkungan sekitar. Jadi ya harus disemprot pakai disinfektan ya, setiap ganggang pintu, setiap tempat duduk ini seperti itu. Lalu setiap sore kita pasang sinar UV yang dimana fungsinya adalah untuk mensterilisasi ruangan tersebut seperti itu. Kalau untuk jumlah siswa ada pengurangan? Iya, jadi tentunya selama masa pandemi ini kita mengikuti anjuran dari pemerintah di mana social distancing itu sangat penting sekali. Jadi setiap sekali praktek itu mahasiswa yang masuk itu kita kurangi 50% dari biasanya. Seperti itu. Jadi biasanya itu ada 30 orang untuk kulineri ya, untuk kelas kulineri 30 orang. Kita cut separuh jadi tinggal 10-15 mahasiswa.